Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Nailul Huda. Pada kesempatan ini, ingin sedikit memaparkan materi terkait 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Jadi, pada materi kali ini, nanti sedikit akan membahas terkait eh, pilar pendidikan. Pilar pendidikan yang ada kaitannya dengan pendidikan sepanjang hayat. Nah, materi ini menjadi penting karena ini menjadi pondasi, menjadi landasan dalam memahami terkait bagaimana seharusnya proses pendidikan itu membentuk manusia secara utuh. Nah, itu pada intinya seperti itu. Nah, next, selanjutnya langsung saja. Nah, ini gambaran umum ya, pilar-pilar pendidikan itu terdiri dari ini. Ya. Jadi nanti pertama ya, jadi secara umum ada 5 pilar. 5 pilar daripada pendidikan itu. Learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang ke selanjutnya, learning to live together. Nah, yang terakhir ada learning to believe in good. Nah, jadi ada 5 pilar yang nantinya akan kita, ataupun saya coba jelaskan secara singkat, secara eh, sederhana. Semoga ini dapat membantu ataupun memberikan pemahaman untuk semua para pendengar. Nah, ya tetapi sebelum itu perlu kita pahami terlebih dahulu terkait pengertian daripada pilar pendidikan. Nah, ini. Nah, dalam kamus umum, pilar itu diartikan sebagai penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat hanya makna secara sederhana, maksudnya secara bahasa dalam kamus seperti itu. Nah, tetapi di sini ada salah satu tokoh yang mengungkapkan, ya, ini seperti yang tertera, MG Langeveld, ya, itu mengungkapkan pendidikan itu adalah setiap usaha pengaruh, setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Nah, itu maka di sini eh, pilar nanti adalah menjadi penyangga untuk menjalankan pendidikan itu. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, pilar pendidikan itu adalah tiang penunjang dari suatu kegiatan, usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Jadi hal-hal yang menjadi penunjang ataupun tiang ataupun untuk menjadi pondasi ya, untuk dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, dalam sini adalah yang akan diberikan kepada para peserta didik untuk memberikan wawasan pemahaman agar menjadi anak yang lebih dewasa. Oh. Nah, nah di sini ada jenis-jenis pilar pendidikan. Seperti tadi ada 5. Nah, yang pertama ini adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Jadi dalam belajar itu harus mampu memahami apa yang dipelajari. Ya, bukan hanya secara ataupun pelafalan dihafalkan, tetapi secara lebih mendalam itu harus mampu memberikan pengertian yang baik, yang mendalam. Nah, jadi bukan hanya secara dihafal, diingat, tetapi juga harus diimplikasikan. Harus betul-betul didalami makna yang terkandung dalam pelajaran tersebut. Nah, nah, itu jadi pilar yang pertama itu adalah learning to know, belajar untuk
betul-betul mengetahui, bukan sekedar untuk mengingat ataupun menghafalkan, ya, tapi betul-betul untuk memahami segala hal. Nah, itu itu pilar yang pertama. Yang kedua, itu ada pilarnya adalah pilar yang kedua itu learning to do, belajar membuat atau melakukan. Jadi setelah memahami, ya, setelah memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman yang mendalam, yang kedua harus mampu. Harus mampu untuk menerapkan, mengaplikasikan. Gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada level kita memahami, tetapi juga yang kedua tahapannya itu harus mampu untuk menerapkan apa yang sudah kita pahami tersebut. Nah, jadi pilar dalam pendidikan yang kedua harus itu. Jadi harapannya anak-anak kita, para peserta didik kita nanti setelah memahami juga mampu untuk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuh. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Jadi belajar di sini menjadi sesuatu alat ataupun eh, wasilah untuk menjadi alat berkembangnya pribadi secara utuh. Jadi menjadi tempat untuk anak-anak itu memang untuk meningkatkan kepribadiannya, meningkatkan kemampuan akademiknya, meningkatkan, ya, apapun yang dimiliki anaknya. Ya, berkembang secara lebih dalam lagi. Nah, itu itu pilar yang, nah, pilar yang keempat yaitu learning to live together. Jadi belajar itu untuk hidup bersama. Jadi mengajarkan para peserta didik nantinya hidup di masyarakat, karena manusia tidak bisa yang namanya hidup sendiri, karena kita tergolong makhluk sosial. Maka di sini penting kita memberikan pemahaman ini terhadap para peserta didik kita nantinya. Jadi ini menjadi pilar, salah satu pilar. Jadi learning to live together. Di belajar itu untuk hidup bersama. Jadi dari proses belajar itu memberikan bekal kita untuk bisa saling hidup secara berkelompok, menjadi makhluk sosial, saling bantu, saling respect, saling eh, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Itu fungsi pendidikan seperti itu. Nah, kemudian pilar yang selanjutnya adalah learning to believe in good. Jadi yang namanya eh, pembelajaran itu untuk membu, membu- mewujudkan, ya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi membantu peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebagai religius, ya, atau dalam artian adalah eh, ibadah ataupun tugas utama yang harus dilakukan manusia adalah itu. Maka ini penting untuk kita juga memberikan penekanannya kepada anak-anak seperti itu. Jadi memberikan eh, dorongan, pemahaman agar anak dalam kehidupan sehari-harinya menjalankan tugas utamanya ibadah itu sebaik mungkin. Ya, itu. Jadi learning to believe itu seperti itu. Secara secara mudahnya seperti itu. Jadi beriman kepada Tuhan dalam konteks pendidikan adalah sangat penting. Ya, bukan hanya untuk membentuk aspek intelektual, ya, tetapi secara sosial juga spiritualnya. Ini membedakan antara pendidikan sekuler dan pendidikan yang berjiwa religius. Nah, itu. Jadi, itu ah, tadi sedikit penjelasan terkait pilar-pilar yang ada dalam pendidikan. Jadi, pada intinya bisa kita simpulkan bahwa pendidikan, itu tidak hanya fokus pada satu sisi, pada satu aspek, tetapi pendidikan sejatinya adalah yang mampu untuk pertama menanamkan ilmu. Setelah ilmu itu tertanam pada anak didik kita, mampu dipahami, tingkatan selanjutnya adalah mendorong untuk agar para peserta didik mampu mempraktekannya, menerapkannya dalam sendi-sendi kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya dari
proses memahami, kemudian menerapkannya itu diharapkan apa? Mampu mengembangkan karakter yang ada dalam para peserta didik kita. Yang selanjutnya, sehingga setelah karakter itu mampu dikembangkan, maka terciptalah ah, kemampuan untuk hidup secara sosial. Terakhir, ya, tidak kalah penting yang utama adalah mampu menumbuhkan keimanan. Utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inilah esensi daripada pendidikan sepanjang hayat. Itu. Jadi puncaknya adalah membentuk keimanan para peserta didik kita dalam menjalankan syariat Islam. Seperti itu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.